Izin perkenalkan diri, nama Taruna Madia Arya Jalasana Pratama, Konstabel 12 Alfa, nomor induk Taruna 150619100004, absen 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung nilai kondisi suatu perkerasan, yaitu perkerasan fleksibel yang saya ambil sini pada runway. Kita ambil contoh seperti video ini. Baik, untuk Pavement Condition Index atau biasa disingkat dengan PCI, yaitu nilai yang digunakan sebagai parameter dalam melakukan evaluasi dari kerusakan perkerasan serta menunjukkan kondisi suatu permukaan perkerasan. Semakin tinggi nilai PCI menandakan kondisi permukaan suatu perkerasan dalam kondisi baik. Berikut adalah tabel dari FAA AC 150 5380 7B tahun 2006, yaitu good, satisfactory, fair, poor, very poor, serious, dan violent. Faktor utama dalam PCI itu sendiri ada 3, yaitu tingkat kerusakan, tipe kerusakan, jumlah atau kerapatan kerusakan. Tingkat kerusakan itu apa saja sih? Yaitu low, medium, dan high. Kemudian tipe kerusakan, misalkan kita ambil contoh di sini ada 3, yaitu longitudinal cracking, alligator cracking, dan bleeding. Jumlah kerapatan kerusakan, yaitu sedikit, sedang, atau banyak. Position PCI ini sendiri dalam pavement evaluation yaitu friction test. Kemudian ada pavement condition index, profilometer, dan HWD. Untuk pavement condition index sendiri yaitu berfokus pada surface data, kemudian surface data menghasilkan surface evaluation, dan hasil akhirnya yaitu need of surface treatment atau bagaimana cara menangani suatu permukaan perkerasan itu sendiri, yang nantinya hasil akhirnya yaitu recommendation for airport airside development and maintenance program. Referensi yang saya ambil di sini adalah KP 94 tahun 2015 tentang pedoman program pemeliharaan konstruksi perkerasan bandar udara atau Pavement Management System. Kemudian yang kedua FAA AC 150 5380 7B tentang Airport Pavement Management Program atau PMP, dan ASTMD 5340-89 tentang Airport Pavement Condition Index Survey. PCI ini sendiri yaitu bisa dipakai di 2 perkerasan, yaitu fleksibel dan rigid. Fleksibel biasanya digunakan untuk runway dan rigid digunakan untuk apron. Namun saya bahas di sini adalah PCI yang digunakan untuk perkerasan fleksibel pada runway. Untuk jenis kerusakan pada flexible pavement atau perkerasan lentur yaitu pertama alligator cracking, 2 bleeding, 3 block cracking, 4 corrugation, 5 depression, 6 jet blast erosion, 7 joint reflection cracking, 8 longitudinal and transfer cracking, 9 oil spillage, 10 patching, 11 polish aggregate, 12 raveling, 13 routing, 14 sofing, 15 spillage cracking, 16 welling, dan 17 bottles. Tahapan pekerjaan untuk survei PCI ini sendiri yaitu survei lapangan, kemudian dilanjut dengan pengolahan data dan pembuatan laporan. Kemudian timeline survei lapangan yaitu sebesar 50%, pengolahan data sebesar 30%, dan pengumpulan laporan sebesar 20%. Untuk survei lapangan itu sendiri yaitu yang pertama penentuan lokasi dan jumlah sampel. Untuk flexible pavement, standar yang saya ambil di sini adalah pengambilan sampel berdasarkan ASTMD 5340-98, yaitu dengan maksimal luas dari satu segmen itu adalah 450 meter persegi dan paling minimal adalah 180 meter persegi. Untuk perhitungan
Yang saya ambil di sini adalah yang paling besar, yaitu 450 meter persegi, karena untuk mempersingkat waktu untuk pengambilan sampel dan mengefisiensi waktu juga. Lebar runway 60, panjang runway 3000. Misalkan contoh di sini seperti ini. Kemudian didapat yaitu jumlah sampel adalah 400 sampel. Maka contoh di ujung runway sebelah kanan, yaitu kita ambil contoh 32. 32 ini dibagi menjadi dua segmen, yaitu utara dan selatan. Kemudian di satu sampel ini 30 kali 15 meter persegi, yaitu 450 meter persegi. Untuk pengambilan sampel yaitu dari STA 0 sampai STA 3000 di ujung 14. Mulai dari segmen 1, 2, 3 dan seterusnya sampai ujung 14 di sisi utara. Kemudian dilanjut dengan segmen 201 di ujung 32 di STA 0 lagi. 201, 202 dan seterusnya sampai ujung 14 lagi di STA 3000. Untuk persiapan peralatan lapangan yaitu HT atau handy talkie untuk komunikasi antara personil yang ada di lapangan dengan ATC, kemudian rompi untuk menandakan si pegawai itu sendiri, kemudian meteran dorong untuk mengukur di STA berapa kerusakan itu ada, kemudian meteran untuk mengukur luasan kerusakan, penggaris untuk kerusakan yang cukup kecil yang tidak bisa dijangkau dengan meteran, kemudian survei PCI itu sendiri dengan formnya seperti gambar di bawah ini. Survei lapangan. Nah, contoh untuk form pengambilan datanya seperti ini, diisi dengan runway bandara mana, kemudian survei, siapa yang surveinya, kemudian sectionnya full runway atau half runway. Kemudian data ini diambil kapan, jumlah sampel unitnya berapa, sampel areanya, per sampel areanya itu berapa kali berapa meter. Untuk survei ini sudah ditentukan dari nomor 1 sampai 17, yaitu dengan susunan kerusakannya seperti ini. Untuk contoh di segmen 332 yaitu ada distress severity 8M atau bisa disebut sebagai longitudinal cracking dengan tingkat kerusakan medium, luasan kerusakannya 4,5 meter persegi. Nah, contoh yaitu luasan kerusakan 8M adalah di sisi utara sini, kemudian 1L yaitu berada di tengah atau bisa disebut alligator cracking. Untuk pengolahan data ini yaitu pengumpulan data dari hasil survei lapangan, kemudian dipindahkan ke Excel agar mempermudah proses perhitungan dan mempercepat juga. Untuk distress severity atau kerapatan kerusakan, yaitu rumusnya AD per AS dikali 100%. AD itu sendiri yaitu luasan total kerusakan untuk tiap tingkatan kerusakan dalam meter persegi. Dan AS adalah luas total unit sampel dalam meter persegi juga. Untuk contoh saya ambil di segmen 332 yaitu 1 alligator cracking dengan tingkat kerusakan low. Maka di sini ditulis seperti ini, yaitu dibagi jumlah sampel dan hasilnya adalah distress density-nya 0,94%. Kemudian mencari deduct value. Untuk nilai pengurang ini sendiri yaitu berdasarkan dengan tabel. Setelah kita menemukan distress severity-nya berapa dalam hitungan persen, kemudian ditarik garis sesuai dengan tingkatan kerusakan itu sendiri. Yang tadi 1L yaitu alligator cracking dengan tingkat kerusakan low, maka ditarik sampai garis L. Ini menandakan low, M medium, dan H untuk high.
Untuk ini distress density-nya yaitu 0,94, ditarik garis ke sini, kemudian ditarik ke kiri menghasilkan deduct value-nya berapa, yaitu 20. Mengurutkan deduct value dalam satu sampel. Contoh yaitu menghitung nilai M. M itu yaitu allowable number of deduct. M rumusnya sendiri yaitu 1 plus 9 dibagi 95 dikali dalam kurung 100 dikurangi HDV. HDV itu sendiri adalah height CDV itu sendiri. Kemudian menghitung jumlah key di dalam satu segmen itu sendiri. Contoh kita ambil di sini yaitu segmen 332, masih di segmen 332 tadi, yaitu jumlah key adalah sebesar 2. Ini didapat dari mana? Karena hasil DV dari 8M atau longitudinal cracking dengan tingkat kerusakan medium itu sebesar 20 nilainya, dan 1L atau alligator cracking ini menghasilkan DV yaitu 10. Maka di sini dituliskan nilai Q sama dengan 2 karena terdapat 2 DV yang lebih dari 5, yaitu 20 dan 10. Maka yang lebih dari 5 di sini ada 2, maka dia dihitungnya 21, nilainya itu 1, dan 10 lebih dari 5, maka dihitungnya 1 juga. Ditambah maka hasilnya 2. Q-nya dimasukkan 2 di sini. Oke, kemudian dari hasil TDV itu adalah total deduct value, nilai pengurang total. Menghitungnya yaitu dari DV ini sendiri 20, 8M itu 20, dan 1L yaitu 10. Maka di total 20 tambah 10 dan hasilnya 30. Untuk TDV total deduct value-nya adalah 30. Kemudian dimasukkan ke dalam tabel corrected deduct value, yaitu ditarik dari bawah sini 30, kemudian ditarik ke atas dengan besaran Q yang sudah kita hitung tadi, yaitu sama dengan 2, kemudian ditarik ke kiri, lurus ke kiri, yaitu menghasilkan kira-kira di sini adalah nilainya 18. Untuk CDV berarti nilainya 18. Maka pavement condition index, yaitu dengan rumus 100 dikurangi CDV max adalah 100 dikurangi 18 adalah hasilnya 82. Untuk tingkat kerusakannya maka bisa dikategorikan di antara 85 sampai 71, yaitu satisfactory. Untuk segmen 332 ini nilai akhirnya atau nilai PCI-nya yaitu 82. Maka contoh seperti ini. Ini baru menghitung nilai di satu sampel saja, di satu segmen. Maksud saya di satu segmen ini. Nah, berhubung yang kita ambil ini adalah runway 3000 kali 60 meter, maka ada 400 segmen. Nah, 400 segmen ini nanti di rata-rata saja ya. Ditambah semua, dijumlah nilai PCI-nya berapa semuanya, kemudian di rata-rata maka dapat hasilnya nilai PCI pada runway tersebut. Untuk grafik sebaran nilai PCI saya ambil contoh yaitu dari sisi 14 dari ujung sebelah kiri runway, yaitu dengan sebaran patching seperti ini. Kemudian untuk STA 2010 sampai 1005 meter, yaitu ada alligator cracking dan longitudinal and transfer cracking. Nah, bisa dilampirkan juga agar lebih bagus untuk di laporan atau di PowerPoint Anda, yaitu menambahkan grafik sebaran ini seperti gambar di berikut. Kemudian
ada bleeding di posisi runway, yaitu seperti ini, bleeding. Kemudian ada depression itu yaitu suatu genangan, suatu cekungan pada permukaan aspal yang menyebabkan genangan air. Untuk STA 0 sampai 1000, yaitu misalkan kita ambil contoh grafik sebarannya seperti ini, block cracking, kemudian ada raveling. Bisa diperdetail lagi, dikasih panah dan dijelaskan seperti ini. Kemudian potholes itu contoh gambar seperti ini. Kemudian terakhir yaitu rekomendasi penanganan untuk flexible pavement ini sendiri setelah didapatkan nilai PCI-nya berapa, kemudian rekomendasi penanganannya itu seperti apa. Setelah diketahui nilainya berapa, kemudian jenis kerusakannya apa saja, bisa dimasukkan di tabel seperti ini dengan kode kerusakan masing-masing seperti ini dan jenis kerusakannya. Yang saya ambil adalah 8 contoh ini dan rekomendasi penanganannya pun berbeda-beda. Nah, untuk kesimpulan yaitu rekapitulasi kondisi runway dengan rekapitulasi jumlah sampel yaitu 400, total kerusakan ada 8 jenis kerusakan. Jumlah kerusakan sisi utara saya ambil contoh 23 segmen dan jumlah sisi selatan yaitu 68 segmen. Nah, bisa dimasukkan ke dalam tabel dengan quantity unit sampel dan luas kerusakan sebagai berikut. Maka nilai PCI runway 1432 yaitu sebesar 89 atau good. Ini berdasarkan dari sumber yang saya ambil yaitu FAA AC 150 5387B tahun 2006. Terima kasih telah menonton video bagaimana cara menghitung nilai kondisi suatu perkerasan dengan menggunakan metode PCI yang saya jelaskan barusan. Semoga bermanfaat. Saya Taruna Madya Arya Jalasena Pratama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.